Oke, salam jumpa. Pada video kali ini, saya akan mempraktikkan uji korelasi ya, pengujian korelasi antar dua variabel ya. Nah, menggunakan data mentah ya, menggunakan data mentah hasil dari scoring dan pentotalan dari data yang kita dapat dari hasil hasil penelitian ya, dan juga pengujian korelasi menggunakan data mentah yang telah dikonversi menjadi data interval. Nah, data interval yang akan kita pakai itu yang berasal dari analisis RAS model ya. Nah, di dalam analisis RAS model ini, data mentah itu kita transformasi ya menjadi data interval dalam bentuk satuan logit. Nama satuannya itu logit. Nah, jadi data intervalnya itu dalam bentuk satuan logit. Nah, itu di dalam analisis RAS. Nah, jadi kita akan melihat ya bagaimana hasil uji korelasi menggunakan data mentah yang kadang-kadang diklaim sebagai data interval, padahal sebenarnya itu data mentah yang kalau bisa dikatakan itu sebenarnya data ordinal ya, bukan data interval sebenarnya. Nah, data mentah ya, dan juga bagaimana hasil uji korelasi menggunakan data interval, dalam hal ini data dari analisis RAS. Nah, kita akan lihat ya. Nah, oke, data saya yang sudah saya punya itu ini datanya ya. Nah, kita akan mengkorelasikan variabel kepuasan kerja dengan variabel kinerja. Nah, hipotesisnya adalah bahwa kepuasan kerja ini itu berhubungan dengan kinerja. Jadi kalau misalnya kepuasan kerja ini tinggi, nah kinerjanya juga bisa tinggi. Jadi ada hubungan hubungan positif gitu ya. Hubungan positif. Kepuasan kerjanya naik, maka kinerjanya juga naik. Kalau kepuasannya turun, kinerja juga turun. Jadi hubungan positif gitu ya. Beda kalau misalnya hubungannya negatif, itu kan misalnya kalau kepuasannya tinggi, kinerjanya rendah, itu kan hubungan negatif gitu. Nah, jadi kita akan menguji hubungan antara kepuasan kerja ini dengan kinerja. Nah, yang dimaksud dengan data mentah ya, yang saya maksud dengan data mentah di awal tadi itu adalah ini. Jadi ini kan skor-skor yang kita dapat dari hasil penelitian kita. Nah, lalu untuk menguji korelasinya, data mentah yang kita pakai itu skor total. Nah, ini skor total ini tuh data mentah sebenarnya. Ini data mentah. Ini bukan data interval sebenarnya. Ini tuh lebih ke data ordinal, bukan data interval. Jadi kita akan pakai data mentah ini. Nah, untuk kita uji korelasinya. Nah, saya sudah masukkan data mentahnya ke SPSS. Nah, ini sudah saya masukkan ke SPSS. Lalu kemudian kita akan analisis korelasinya ya. Nah, kita pakai correlate bivariate. Lalu kita masukkan. Nah, kita masukkan kedua variabel ini ke kotak variabel ini ya. Nah, lalu korelasi yang kita pakai itu adalah Pearson ya. Nah, lalu kita klik OK. Nah, ini muncul hasilnya ya. Kita lihat di sini signifikansinya itu ya, p-value-nya itu adalah 0,00. Artinya ada hubungan ini ya. Ada hubungan yang signifikan. Nah, lalu koefisien korelasinya itu 0,519. Jadi walaupun dia ada hubungan, tapi hubungannya itu hubungannya itu nggak tinggi gitu, cuma 0,519 gitu hubungannya. Jadi hubungannya itu kecil sekali ya, bukan kecil, tapi hubungannya itu rendah atau bagaimana ya, saya susah menjelaskannya. Hubungannya itu rendah ya, cuma 0,519. Nah, itu yang bisa kita baca dari hasil ini ya, hasil olahan ini ya.
Nah, itu kalau kita menggunakan data mentah ya. Jadi koefisien korelasi yang kita dapat itu 0,519, lalu p-value-nya itu 0,00, lebih kecil dari 0,05, artinya ada hubungannya. Ada hubungan, walaupun hubungannya kecil ya, cuma 0,519. Tidak lebih dari 0,6 ya. Bahkan tidak lebih dari 0,7. Berarti hubungannya kecil atau rendah hubungannya. Nah, ini kalau kita menggunakan data mentah ini ya. Data mentah ini. Nah, sekarang kita akan menguji korelasi ini menggunakan data interval. Dalam hal ini data logit ya, measure logit. Nah, bagaimana caranya itu? Tentu saja kita harus mengubah data ini ke dalam logit gitu, satuan logit, atau ke dalam data interval. Nah, caranya itu, ini kita konversi gitu, kita konversi ke ke data logit, satuan logit, menggunakan ini WinStep ini ya, menggunakan WinStep ini. Nah, mungkin saya kira ini ya, saya kira tidak perlu untuk saya contohkan caranya ya. Jadi nanti kita konversi pakai ini WinStep ini. Nah, jadi data saya ini tadi ya, data ini ya, ini kemudian saya simpan untuk saya masukkan saya input ke WinStep tadi ya, untuk saya input ke software WinStep ini ya, yang ini. Nah, itu saya simpan ya, saya simpan data ini saya simpan dalam bentuk PRN, file PRN. Nah, jadinya seperti ini kinerja dan kepuasan kerja. Ini datanya, data yang dari situ, dari file Excel tadi ya, ini datanya kan ini 1 sampai berapa ini ya, ini datanya. Nah, data ini akan saya masukkan ke WinStep untuk kita konversi datanya itu ke dalam satuan logit. Nah, ini pertama kepuasan kerja saya masukkan ya, lalu datanya ini mau saya ya, ini datanya saya edit dulu. Ini person labelingnya 2, first item kolomnya 3, lalu number of item ada 12, sepertinya 12 ya. Nah, refresh data, scan for data, item label. Nah, misalnya saya pakai item labelnya N1 ya, atau apa ya, karena itu kepuasan kerja ya, berarti kakak 1 kepuasan kerja, kakak 1, kakak 2, kakak 3, kakak 4, kakak 5, kakak 4, kakak 6, kakak 7, kakak 8, kakak 9, kakak 10, kakak 11, kakak 12. Oke, sudah. Nah, ini sudah, kemudian saya simpan langsung, kemudian menganalisis ya. Kepuasan kerja saya tambah fix misalnya. Nah, kerja fix, save. Nah, itu. Nah, sudah. Nah, langkah berikutnya kita kita ambil logit personnya. Kita ambil logit personnya. Nah, logit person itu bisa kita lihat di sini, ini kan person measure, output tables, person measure ya. Nah, ini di kolom measure ini adalah nilai logitnya. Ini adalah nilai logitnya. Nah, nilai logitnya dari person. Nah, nilai logit ini yang akan kita pakai untuk pengujian korelasinya ya. Ini nilai logit ini. Karena ini kan nilai logit ini memperlihatkan kemampuan dari personnya. Sehingga
nilai logit ini akan kita pakai. Oke. Nah, untuk mengambil nilai logit itu ya, saya menggunakan ini output files, lalu saya pilih ini person file, ini person file p file. Nah, kemudian saya klik, lalu saya akan klik Excel karena saya akan tampilkan dalam bentuk Excel ya. Nah, saya akan tampilkan dalam bentuk Excel, jadi saya klik Excel, lalu OK. Nah, akan muncul Excel ya, akan muncul Excel, file Excel. Nah, ini file Excelnya. Nah, ini file Excelnya ini. Lalu yang akan saya pakai itu yang measure ini. Nah, ini yang ini yang akan saya pakai. Nah, ini kan sudah diurutkan ya dari version 1, 2, 3 dan sekian. Nah, ini yang saya pakai. Nah, jadi saya blok saja. Nah, lalu saya copy, salin, saya masukkan ke SPSS ya. Nah, ini saya masukkan ke SPSS di sini saja ya. Saya masukkan di sini. Nah, ini saya kasih nama misalnya ini KK ya, kepuasan kerja ya. KK interval. Oke, misalnya KK logit ya. KK logit. Nah, itu misalnya ya. Oke, KK logitnya, kepuasan kerja logitnya ya, logit kepuasan kerja dari responden. Nah, terus langkah selanjutnya itu saya akan ini lagi untuk kinerjanya. Saya akan ambil nilai logit dari kinerjanya. Jadi ini saya hilangkan dulu ya. Saya hilangkan dulu ini ya. Nah, kemudian saya akan ambil nilai logit dari kinerjanya. Saya masukkan lagi di WinStep ya. Saya ganti lagi ini 2, ini 3, ini berapa ya? Oh, ini belum ada, ini 3 ya misalnya. Nah, ini berarti ada 10 ya. Berarti ada 10 item ya. Coba refresh data. Ya, benar ada 10 item. Lalu langkah selanjutnya item label. Misalnya ini K1 kinerja, K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, dan K10. Oke. Masukkan. Nah, lalu saya save dan kemudian akan kita analisis ya. Kinerja fix. Okay. Save. Yes. Enter 2 kali. Oke. Nah, yang akan kita ambil adalah version measure-nya ya. Ini measure-nya ini. Jadi measure ini adalah nilai logit. Nah, nilai logit ini yang apa ya? Nilai logit ini menyatakan kemampuan dari atau kinerja ya, atau kinerja dari version ini. Berarti yang 7,73 ini version 9 itu kinerjanya yang paling bagus ya, ini 7,73 dengan nilai logit 7,73. Jadi nilai logit ini akan kita pakai. Oke. Jadi saya akan masuk ke menu output files, saya pilih version file, lalu saya pilih Excel, lalu saya klik OK, akan muncul Excelnya. Nah, ini Excelnya. Nah, saya akan pakai yang nilai measure ini ya. Kalau ini kan sudah diurutkan ya. Nah, ini yang saya pakai. Nah, saya masukkan ke SPSS ya. Nah, saya masukkan di sini, paste. Oke. Lalu saya tulis di sini kinerja logit. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita mulai analisis, correlate, bivariate. Nah, ini saya pulangkan ke sini ke kotak sebelahnya. Kita akan ambil yang ini ya, kinerja ini. Nah, lalu ini ya, KK logit, kinerja logit. Lalu kemudian oke. Nah, ini sudah muncul ya korelasinya. Nah, kita lihat di sini p-value-nya 0,00. Artinya ada hubungan ya antara kepuasan kerja dan kinerja. Lalu kita lihat koefisien korelasinya. Koefisien korelasinya itu 0,572 ya. Jadi
sedikit berbeda dengan yang kita menggunakan data mentah tadi ya. Kalau yang di data mentah koefisien korelasinya 0,519, sedangkan di sini di menggunakan data logit itu nilainya 0,572. Jadi ada peningkatan koefisien korelasi kalau kita menggunakan nilai logit ya, data logit. Itu ada peningkatan nilai koefisien korelasinya. Dan p-value-nya juga tetap sama ya, tetap ada hubungan. Nah, oke, saya kira demikian video saya kali ini mengenai uji korelasi ya menggunakan data mentah dan juga data logit dari analisis RAS model. Semoga video saya ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan.